Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini adalah tentang merdeka karena Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 1 dan 13, firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, dalam hal ini bagi Paulus seorang Kristen adalah orang yang bebas, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita belum sepenuhnya merdeka. Contohnya kita cepat merasa tersinggung, cepat emosi, rasa iri hati, mudah patah semangat, cemburu, dan lain sebagainya. Itu berarti kita belum merdeka. Sedangkan arti kata merdeka itu sendiri adalah menjadikan merdeka, membebaskan diri, atau melepaskan dari penjajahan. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 9 ayat 19, Paulus berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Inilah arti Tuhan memerdekakan kita, supaya kita bisa mengucap syukur dengan jalan, melayani orang lain di sekitar kita dengan penuh kasih seperti harapannya. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ada 3 hal kita merdeka karena Kristus, yaitu pertama, merdeka atas dosa. Dalam kitab Roma 6 ayat 18 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita telah merdeka dari dosa oleh karena darah anak domba yang menjadikan kita bebas. Setiap hari kita menjalani proses untuk menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga, kita sebagai seorang manusia tidak dapat luput dari dosa. Karena itu kita harus meminta pengampunan dari Tuhan. Kedua, merdeka atas berhala. Galatia 4:8 firman Tuhan berkata, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Oleh karena itu, janganlah kita percaya dengan berhala-berhala yang ada di dalam dunia ini, melainkan berharaplah kepada Tuhan Yesus yang memberi kehidupan dan pengharapan yang pasti. Ketiga, merdeka atas iblis. Ibrani 2 ayat 14, demikian firman Tuhan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Di sini ayat Alkitab menyatakan bahwa mereka yang merdeka artinya tidak lagi berbuat dosa, sehingga kemerdekaan sejati sebenarnya jauh dari menjadi hamba. Kemerdekaan itu dimenangkan dari perkara yang jahat, sehingga berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna sejati dari merdeka yang Allah berikan, supaya bukan menjadi hamba iblis, melainkan menjadi hamba Allah. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, dampak yang dihasilkan oleh kemerdekaan dalam Kristus adalah tetap bersyukur dan berdiri teguh, serta belajar untuk tidak terikat dengan hal-hal duniawi, karena Tuhan tidak ingin kita dijajah oleh apapun. Dengan demikian, nyata bahwa hidup kita telah dimenangkan dan ditebus lunas di atas kayu salib oleh harga yang dibayarkan Allah melalui pengorbanannya, supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.